kok musuh yo teko. Ayo padha jengkirato. Ayo papaken yo ketiga. Nah, ini yang menyampaikan hal seperti itu namanya gandrung. Gandrungi semangat lari pusing hang sampai hing bisa kepes nang pupusnya zaman. Itu yang namanya gandrung. Tahun 77 itu Pak Mitro itu membuat suatu kaset kecil itu gandrung jejer Pak Sumitro Hadi. Jadi saya belajar pakai gending ucapan aja Pak. Jadi gendang rarorare itu Pak. Oh ni nano nani nani tak bum ya penegangnya gitu. Patung Omrok Gandrung, yes! Jadi ini Kulo Gandrung ya, bisa dilihat di sana. Terus ini ada menonjol, jadi selain di dalam masih bisa dipakai keluar ini untuk panggung terbukanya. Ya, jadi selain di dalam. Oh, ini terbaru ya? Ya, beda ini, kemarin. ini sekitar 8 meter, tingginya sekitar 12 meter. Nah, terus ini ada 3, ya menampung sekitar 100 orang, nampung lah 100 tingkat di situ. Dan ini kipas. Kulo Gandrung itu kan identik menyatu dengan kipas. Nanti yang selendangnya yang di itu tadi, setiap orang yang datang kita berikan sewa selendang atau beli selendang dengan murah meriah, sehingga orang kesini foto-fotonya pakai selendang. Dan yang kita tanamkan, orang yang berfoto di sini atau pernah berdiri di sini ada mendapatkan aura kepemimpinan Osing. Keren ya, itu masukannya luar biasa dari teman-teman semuanya. Dan ini ada tempat, ada dua tempat, pojok sana dan pojok sini seperti ini. Ini sederhana aja rencana teko bahan welit ya, tapi hanya untuk pengambilan makanan dan minuman. Bisa ambil makanan di sini terus sambil makan sambil nonton pertunjukan yang rencananya paling tidak selama weekend nanti saya kasih entah jaran goyang, entah apa di sini padang wulan ya, nanti kita di sini selalu rutin. Sebelum setiap hari, mungkin seminggu sekali dulu. Baru kalau udah rame, nanti Banyuwangi udah normal lagi, tiap hari Pak Aikanu bisa anytime bawa tamu ke sini nonton pertunjukan di sini. Kalau purnama padang bulan, Pak. Padang bulan. Ini agak lain desainnya. Kalau dilihat di sini Mas ya. Ini hanya untuk tempat rias. Oh, gitu ya. Ini tempat rias. Berarti tampak depannya aja. Iya, jadi Tampak karena samping. tanahnya juga Samping sama depan. iya, samping. Terus di sini nanti saya buat taman. Ini akan dibuat taman, view-nya sawah ya. Di sini ada taman, di sana juga taman gitu. Jadi bisa lihat ya. ya, Soalnya jadi orang selain potret bosen selfie. di situ mau Ya. di taman ini juga. Ini Tapi akan kan dibuat kok taman di sini. Gitu. Keren. Ya. Terus nanti sepanjang ini kita patung apa? Panjak. Panjaknya. Oh. Jadi begitu masuk, Sebelum masuk kita sudah atmosfer setelah- gandrung itu sudah. mungkin setelah nyewa tadi, nyewa atau beli selendang tadi, orang jalan sudah nuansa gandrung sudah di situ. Ada patung panjak, ada patung keluncing, ada patung kendang, nah di situ. Biul. Gitu. Patung orangnya. Iya. Ya orang yang biul orang. Lagi keluncing, orang kan nggak tahu itu apa keluncing, kadang Patung gandrung nggak ada sama sekali. Ya ini. kami tidak ingin menyamai yang sudah ada ya. Paham, tapi kalau menurut saya Pak, apakah tidak sebaiknya satu aja harus? Iya, ada? pasti kalau Oh, satu. lucu kalau ketika kita bilang Kami sediakan gandrung aslinya. Setiap hari ada orang pakai pakaian gandrung di situ. Sesuai gandrung terong, Pak. sungkan nih Pak Sigit,
Ya, sesuai gandrung terop Pak. ya, ya. Betul. Tapi Jadi ada fuelnya 2 Pak, harus 2. ya. Ya. Lu Pak, Ya, mau nanti- bikin 10 mau habis ini. Jadi panjak-panjak. Jadi nggak ada patung gandrungnya di sini, tetapi gandrung asli. Ya. Jadi kadung ring ini patungnya bisa ngentut. Nah. Patungnya kemarin bisa ngentut. saran saya, Pak. Paran, gandrungnya kemarin bisa ngentut. Pak, patung fuelnya itu kalau bisa wajahnya Pak Jaini, Pak. Terus jangan lupakan menurut saya ya, supaya ada gebiar informasi itu keluar ketika mereka membeli paranan selendang gandrung, ada rilis istilah itu catatan itu loh, tentang omprok itu bagaimana, tentang selendang itu paran, bisa dibawa pulang gitu. Paran itu tulisan cilik itu loh. Panduan. Panduan. Ya, ketika Panduan. rilis istilahnya Terangkan begitu. filosofis Iya, tentang omprok. iya, filosofis tentang omprok dan tentang selendang. Begitu masuk sudah kita kasih itu. Bisa bukan begitu, bagi mereka yang beli misalnya beli parani selendang Langsung dapat dindoni dikonan tulisan bisa itu. tulisan cilik. Apa itu selendang, apa itu omprok. Nanti bisa berkembang. Artinya Gandrungnya maupun panjaknya semua Yang akan masih saya undang hidup. ke sini. Yang masih hidup. Syukur-syukur kalau ada pejabat dari pusat Jakarta yang bisa datang ke sini. Pejabat lokal juga kita undang, semua seniman akan kita undang. Di sini semua kita ngumpul. Gak cukup di sini, di sana. Wes, misalnya kursi ini penuh, sak keliling ini bisa dibuat. Mudah-mudahan akhir tahun ini. Amin, Akhir tahun amin. ini. Yang bernuansa gandrung di sana. Jadi jangan gandrung lagi karena di terakota sudah ada supaya nggak duplikasi. Biar aja kalau pengen lihat gandrung ke sana gitu. Tapi kalau lihat panjak-panjaknya dan koloknya di sini misalnya gitu ya. Seperti itu. Jadi kami tetap bekerjasama dengan Pak Sigit ya. Pak Sigit di sana, kami di sini nggak saling inilah, tetap sama-sama mendukung kesenian dan budaya Banyuwangi. Itu idenya. Dan semua masukan Riko didokumentasi ambil Kang Wer untuk masukan kami ya supaya Kang Kiono secara optimum melakukan masukan-masukan tadi sesuai dengan masukan Riko. Hari ini sebenarnya yang kepingin kami datangkan adalah Kang Jaini ya. Kang Jaini seniman patungnya sendiri, seniman koloknya. Saya masih SD, kami sering kalau cuti ke Banyuwangi itu lihat tari gandrung kok api ya. Dan dia hobi nari, mulai TK itu sudah hobi nari, namanya pun Tari. Anak saya itu panggilannya namanya Utari, panggilannya Tari, sampai seneng nari, ya itu ke bawah namanya. Dia kesini belikan baju gandrung, so saya mau nari gandrung. Sampai di kamera-kamera tari gandrung dia pelajari sendiri. Dia tampil di Riau, mana Pak Hasan tadi, di Riau ada tari gandrung pertama kali itu anakku. Jadi, anakku masih SD sudah menari gandrung. Itu kuluknya begini Kang Jaini. Sampai begitu kami kemarin mau berdiri tahun 2017, saya nambah koleksi Kang, ini untuk anak-anak. Saya gaek nohang dewasa, pesen lagi dewasa 3 lagi dari Kang Jaini. Tapi terus dideleng kuluk saya yang lama tadi, lah itu ketinggalan zaman iki Kang. Berubah, iya berubah. Ya tapi isun yang berubah yang paran-paran dicat ulang Ben. Jadi dipermak, yang kolok yang pertama dipermak, yang kolok kedua yang generasi berikutnya mungkin ada sedikit perubahan di ukirannya itu ya. Mungkin.
Terus yang ketiga kolok dari penari Asian Games. Jadi Banyuwangi pernah diajak Asian Games ke Jakarta 10 orang menari di pembukaan Asian Games Gandrung Marsan. Jadi saya diberi 10 bekas Gandrung Marsan sama brengos-brengose, sak brengos-brengose. Tapi pakaiannya enggak. Jadi bisa dipakai pakaian basahan perempuan, tapi brengosnya enggak tinggal udah jadi kolok perempuan. Ada 10 biji. Ke koleksi kami terus tambah lagi yang anak-anak. Saya punya cucu pun seneng gandrung. Cucu saya itu ketika nari gandrung. Akhirnya saya belikan kolok anak-anak. Jadi anak saya tadi yang remaja kan, ini kolok anak-anak kayak mainan itu loh, mainan tapi udah lucu. Saya taruh sana ada 2 atau 3 biji untuk anak-anak. Satu lagi yang terakhir, kondisi corona ini, salah satu seniman gandrung Ibu Supina, Pak tumbiasen niku kulo-kulo, udah saya beli 1 biji, itu yang terbaru dan bahannya agak lain. Yang kalau Bu Supina itu kulitnya tebel, bagus. Jadi Kang Giono terserah, Riko arep nyoto ngendi. Sekarang hanya untuk skala ya, mungkin yang kolok yang anak remaja tadi dipakai, dan itu juga punya nilai. Yang membiayai untuk bikin kolok, omprok kolok gandrung sekarang itu anak saya itu. Historis, jadi koloknya dipakai, kemudian yang bangun itu anak saya. Nanti peresmiannya dia mau cucu saya yang laki-laki yang meresmikan, namanya Jeo Laoli. Jadi anak saya itu marganya Laoli, masih saudaranya Pak Yasona. Jadi mudah-mudahan nanti kalau diresmikan 2 bulan lagi saya mau undang Pak Yasona Lauli, karena anak saya, cucu saya itu yang akan meresmikan kolok gandrungnya. Yang membiayai pun anak saya itu untuk kolok gandrung itu. Jadi ya seni aja itu, kaitannya seni supaya ada ownership dari kepemilikannya, sehingga dan kalau peresmian sebaiknya ada sosok pejabat lah kan, supaya membawa aura. Kayak warung kemarin yang membuka dulu adalah teman saya, Pak Menteri Pariwisata. Mudah-mudahan nanti berikutnya gandrung, mudah-mudahan Pak Yasona Lauli ada waktu mau datang ke sini gitu kan. Mudah-mudahan, kalau enggak ya pejabat sini juga bisa, Pak Anas atau siapa bisa kita. Yang penting ada aura dari pemimpin atau calon bupatinya. Ya Rob? Bu Ibu. Ini boleh ngomong politik ya, seniman ya. Sopo bianis, pokoknya pejabat nanti. Sopo ben, pokok pejabat ada auranya ke sini. Karena itu mau kolok, muka jaringan Begawan, kolok itu adalah simbol kepemimpinan yang diberikan kekuasaan oleh masyarakat untuk memimpin. Iku, tadi sudah ngobrol-ngobrol banyak yang sudah kami tampung dan didokumentasikan. Sekarang secara resmi sebelum kita kunjungan, habis kita datang nanti kunjungan foto-foto di sana, habis itu kita makan siang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena saya diberi waktu untuk menyampaikan pemaparan tentang omprok gandrung, maka perlu saya sampaikan dulu, Isun kepingin ngomong tentang gandrung. Jadi saya ingin ngomong tentang gandrung. Gandrung Banyuwangi itu salah satu cirinya adalah kostum gandrung. Kostum gandrung itu ada 2 kelompok besar, yaitu yang pertama adalah omprok atau kolok gandrung, yang kedua adalah selendang warna merah. Jadi ini tidak bisa dilepaskan, omprok gandrung dan selendang warna merah. Jika selendang baju gandrung itu oleh selain merah, maka khusus untuk gandrungnya hanya berwarna merah, karena itu adalah lambang daripada semangat perang Puputan Bayu. Gandrung itu memang lahirnya dari semangat Puputan Bayu, ya. Lalu berikutnya, perannya Lari Osing dalam menghadapi kompeni, perang yang sangat gegirisi, perang semesta yang menguras tenaga, bukan hanya ribuan tapi puluhan ribu darah tumpah di perang Puputan Bayu tersebut. Puluhan ribu
pahlawan Belambangan gugur di perang semesta ini, termasuk Ki Rempek Jogopati dan yang terakhir adalah Ki Jogoloro. Semuanya gugur di perang Puputan Bayu tersebut, di perang tersebut, dan perang ini berlangsung sekitar 1771 sampai 1772. Lare Osing abu kalah ning kono karena dikeroyok. Sebelumnya Belanda iki pontang-panting melawan Lare Osing karena patriotismenya, karena milu duweni bahwa tanah iki tanah leluhurisun, tanah ya warisan daripada bapak-bapak isun, ojo sampai dikuasai oleh orang lain. Makanya ketika Belanda ke sana, kita hadapi secara bersama-sama oleh Lare Bayu, Lare Songgon, dan Lare Osing. Jadi itu cerita perang Puputan Bayu sekilas. Mengapa Banyuwangi itu kalah? Karena dikeroyok. Tapi yang menjadi catatan penting untuk yang kita ketahui semua, meskipun Banyuwangi itu kalah perang, tapi Banyuwangi tidak pernah ada kata menyerah. Dia tidak pernah menyerah. Mangkane Siro ojo sampai pupus, ojo sampai kebes. Apa yang menjadi semangat Siro untuk memiliki tanah kelahiran ini? Terus berjuang Siro, sehingga lahirlah di sana ada cerita lagu gandrung Layar Kemendung. Layar Kemendung itu menggambarkan ning kono kapal londo teko mrene, mari ketiku kendang-kendang ning lautan. Cerita itu syair lagu Layar Kemendung itu seperti itu. Dulur kabeh yang ning alas, yang ning sawah, yang ning kebonan diwarai kabeh. Iko kok musuhira teko. Ayo padha jengkirato. Ayo papaken yo ketiku. Nah, ini yang menyampaikan hal seperti itu namanya gandrung. Gandrungi semangat Lare Osing hang sampai hing bisa kepes nang pupusnya zaman. Itu yang namanya gandrung. Riko paribasan ngomong merono sampean iko kok karenane kancane wis tau ngomongan merono, mlaku merono, ngomongi nang kancane yang kono ngabadi. Ayo kumpul merono, deleng iku. Ayo dipapak yo. Iku yo gandrung. Dan seterusnya, maka itu namanya terus sehingga muncul gandrung lanang yang membawa lagu. Jadi begitu. Jadi sehingga menyampaikan nyanyi lagu ning sak dalan-dalan iki ya. Waktu itu kan ada peristiwa genosida berlangsung. Perang genosida berlangsung menghabiskan suku Osing sampai habis pemusnahan suku Osing. Karena apa? Londo iku loro ati. Mengapa terjadi peristiwa genosida? Londo loro ati karena apa? Karena banyak korban. Ketika melawan Lare Osing iku patriotisme Lare Osing akeh yang mati londone, termasuk biayanya juga memakan biaya yang besar. Sehingga loro ati isun lho perang ning Diponegoro ning kono, ning Nyadin kono sing sampai kaya gedhe iki critane. Meskipun di sana itu misalnya Nyadin meninggal, ning kene lu mari ning kono kau perangi. Imam Bonjol Petra juga mari. Hasanuddin begitu juga mari. Banyuwangi mulai teko Tawangalun ya, terus ning ndi kau Rempek Jogopati katakan demikian. Terus Sayu Wiwit, terus Jogoloro. Semuanya itu meninggal habis pemimpinnya, tapi aura patriotisme Lare Belambangan hingga kepes terus melakukan perlawanan melalui gandrung lanang, melakukan jalan-jalan, ambil nyanyi, ya, ambil nyanyi itu. Niko, aku Banyuwangi, aku Lare Osing, ayo dipahami. Itu disuguhi kopi ya gue syukuran barang ini kukusan kerja, kukusan tadi ayo Riko berurisun iya Riko tetap ya ojo sampai kepes banget Riko ning kono terus Riko ning barang ning gua kono ning alas kono ya ono ning kebonan kono ya ono iku arane gandrung ono tisune men ari enak iku arane gandrung ya. Nah, jadi gandrung itu mula ketiku gandrung lanang, makanya dulu kan seperti itu. Lalu mengapa omprok itu muncul? Nah, saya Riko KBG sebagai gandrung yang memobilisasi kekuatan Belambangan, mbok cilik, mbok gede, mbok
Bu akeh ya, semang anune para juridnya katakan teman-teman seperti itu, maka dia layak mendapatkan amplop mahkota kepemimpinan. Tiga. Makanya saya lebih suka menambahkan ojo kolo. Karena kolo itu janger ya kolo, jaranan ya kolo, wayang ya kolo. Ketika gandrung amplop, karena amplop itu mahkota. Kadung kolo itu tinggal tukang dhuwur rojo sampai nang ngisor. Itu kolo karane. Tapi gandrung itu mahkota. Amplop. Oleh sebab itu, maka amplop itu hanya disematkan kepada mereka-mereka yang berjuang demi Belambangan. Ya, hanya berjuang Belambangan. Termasuk misalnya bupati. Kalau bupati itu komitmen dalam arti para ngarani itu amanah ya, istilahnya amanah ya. Lahir batin memajukan Banyuwangi, dia berhak memakai amplop itu, berhak. Karena itu adalah lambang daripada mahkota di Banyuwangi. Siapapun pemimpin Banyuwangi yang benar-benar menyonggo amanah lare using, ya, nyonggo amanah using, maka itu namanya dia punya berhak memakai amplop gandrung. Makanya amplop iki ketika jenengan itu membuat amplop, saya merasa terharu, betul saya merasa. Suatu saat dono Srijana selendang nih kono, selendang. Karena selendang itu adalah gambaran daripada semangat perang, semangat lari using. Sopo-sopo yang gelem nganggo selendang iki nari nang kono paribiasane sira oleh para istilahnya apa namanya, aura yang sangat positif. Jadi saya lebih suka misalnya menawi isun iki nek tampa dono selendang besok. Sopo kang gelem foto ning kono nari ya. Selendang iku selendang sutrane lari using ya. Selendang sutrane lari using, simbol semangat lari using dan seterusnya. Saya kira begitu. Kudu abang. Karena apa ya itu tadi? Merah itu memang lambangnya perjuangan, semangat perjuangan, lambangnya barang ini getih kang Belandang sebelumnya. Makanya jangankan selendang ya. Desa pindarane lemah abang iku panggonan iki paling getih Belandang niku niku. Kira jam pinten niku. Kadung ijo, Kang. Ya kadung ijo nih. Kadung ijo bisa mau bakar selendang itu. Lebih ijo ya kan. Saya kira begitu ya. Itu sekilas tentang amplop gandrung, bahwa amplop gandrung itu mahkotane para pejuang Belambangan yang bisa mengguri-guri semangat lari using. Ya, saya kira begitu. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman yang lain, Ustadz yang lainnya. jadi saya masih beri kesempatan teman-teman yang mau ngasih masukan. Saya mau dari Perupa ya. Dari Perupa saya pengen Ini kayak sama ngomong apa ya? Pertama selamat berkarya, bismillah ini selamat berkarya. Apapun namanya Banyuwangi, Banyune wis wangi kan. Mudah-mudahan karyanya juga membawa berharum ria. Banyuwangi tidak hentinya mewangi. Termasuk tadi itu disentuh sama Pak Begawan Cipto Mangunroso, Pak Cipto, Pak Begawan Cipto Roso. Saya juga ikut nangis nih Pak Begawan. Harunya omprok tadi, itu auranya sampai nempel ke sini. Das ini. Itu nih, Le. Ya, ini saya sampai merinding saya. Walaupun tidak pernah ngelukis omprok. Ya, walaupun saya membayang-bayangkan ketika beliau-beliaunya leluhur kita dulu yang di perang puputan yang diceritakan oleh Pak Begawan tadi. Kita ini sebagai penerus meneruskan perjuangan yang sudah sudah dipatrikan kepada kita generasi muda. Untuk omprok ini saya pikir satu-satunya ide cemerlang lah. Mudah-mudahan Kemarang ini menjadi lebih giat lagi mengangkat kearifan lokal. Ini budaya-budaya kita sendiri. Siapa lagi yang peduli budaya kita kalau bukan kita sendiri lari osing, ya lari Banyuwangi. Itu aja, mudah-mudahan omproknya cepat jadi. Namanya lupa saya. Pak Robert ini juga luar biasa sekali. Saya hanya sedikit doa aja dan spirit, mudah-mudahan cepat kelar. Dan saya membayang-bayangkan Pak, ketika peletakan batu pertama, ini kan sudah 3 minggu yang lalu.
Saya sudah membayangkan ini ukiran ongkroknya sudah nempel. Nggak taunya saya lihat masih sebuah bata merah yang seperti situs Pak Kang. Saya kaget tadi, loh, saya mau lari ke sana Pak. Loh, tapi belum jadi. Nanti jangan-jangan kalau rame-rame terus, ini senimannya tidur Pak. Ini saya mencut, ini sparring saya teman Mas Sugiono, ini sahabat saya juga. Mudah-mudahan karyanya lebih menggila. Saya kira harapannya seperti itu aja Pak, supaya mewakili dari teman-teman perupa Banyuwangi. Tetap kita walaupun di masa pandemi Pak, tidak mengenal namanya berhenti mencari terobosan baru. Berkarya itu tidak pernah mati. Tadi Pak Begawan juga membisiki saya, ojo sampai leren Riko, ayo terus perjuangan itu. Ojo sampai kebes. Saya ini dilihati Pak Eka itu terus ini saya, kalau ini saya harus berhenti ngomong pakainya saya. Wih, ini menggebu-gebu sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tetap target kami adalah sekitar Oktober Kang ya, Oktober. Jadi ya walaupun seniman itu kadang-kadang diuber bisa, saya nggak mau ngejar-ngejar, saya nggak mau ngejar. Bagi fisik Ya, yang yang santai aja kan, supaya nanti cerah. Terus bahkan aku bicara kemarin dengan Kang Giono keselamatannya ketika kadang seniman itu ning dhuwur engko nyambut gawe lali keselamatan. Kun siapaken gantungane ono setine. Iku wis suwun pikirno. Bahkan saya pingin nancepin satu kamera digital di situ. Jadi mulai sekarang sampai jadi nanti berapa terus dipercepat kan kelihatan Kang Giono ngapain jenengan. Nah, aku pingin begitu sudah memang merelip, saya akan pasang kamera 24 jam di situ. Terekam semuanya, nanti time-nya dicepatkan gitu kan, jadi bagus. Gitu. Jadi itu rencana saya. Jadi terbuka, kami open. Jadi ya maaf agak berbeda karena konsep kami adalah warung yang sudah beroperasi. Jadi akhirnya terbuka saja. Nggak apa-apa, semuanya ada positifnya, ada keuntungannya gitu. Jadi yang kami rencanakan setelah mulai relief akan saya pasang lah itu gitu. Sehingga terdokumen kegiatan Kang Giono dari suatu video. Kisah bareng budayawan, seniman dan sastrawan ya. Pertama datang ke sini lihat rangka dulu dan sekarang sudah berapa persen Mas? Sudah itu ada peningkatan ya. Kalau dari Media 9 sendiri sangat mengapresiasi sekali dengan adanya Ontrok Gandrung yang rencananya terbesar di Banyuwangi Pak ya, di Banyuwangi. Dan sesuai dengan tugas kami sebagai media, kami siap mendukung terkait publikasi budaya seni yang ada di Banyuwangi. Dan kami Media 9 berkeinginan juga nantinya Media 9 dapat menjadi wadah bagi teman-teman dari budayawan, seniman untuk mempublikasikan hasil-hasil karya-karyanya juga supaya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Mungkin itu harapan-harapan saya Pak Wowo. Nanti kita tunggu juga serba-serba selanjutnya untuk karya-karya seni yang akan dibuat di ruang lingkup Warung Kemarang ini Pak. Terima kasih. Jadi Kang Jaini iki sadurunge kunjungan lono isun njaluk iki masukan Riko khususnya menyemangati Kang Sugiono Riko, Kang Matung, kalau di saran-saran Riko niatnya didokumentasikan nami Kang Wir engko mlebu YouTube. Ya wis, ya Kang. Hari ini hari Kamis Pak ya, saya ketemu lagi dengan Pak Wowo sama bapak-bapak ya dari yang terkenal media, terutama bapak-bapak seniman lukis. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana ini tidak sengaja saya itu diundang. Memang yang pertama waktu peletakan saya datang karena kesibukan dinas,
terutama Pak Ekanu, sahabat saya yang luar biasa membantu untuk Kabupaten Banyuwangi. Ceritanya Pak Ken Gandrung ini, saya ini sebenarnya bukan pengrajin, tetapi saya ini pada tahun 85-86 Pak Ken Gandrung itu tidak ada banyak Pak, hanya sebatas, di pasar pun tidak ada. Kebetulan saya ini bukan asli Cungking, saya ini orang daerah Alas Malang, Kecamatan Singajuru. Kebetulan istri saya itu penduduk Cungking, keponakannya Gandrung Kemiren, Bik Marica. Ya, itu Bik Marica itu bibitnya istri saya. Alhamdulillah saya ini kan dulu tahun 77. Saya ini pemaju gandrung Pak. Waktu itu masih terkenal itu gandrung Darti sama gandrung Asma, gandrung Sugiyarti, gandrung Tati Gambiran, gandrung Holipa, ya gandrung profesional Pak, bukan gandrung pelajar. Alhamdulillah saya ini dulu angkatan ketiga dari Pak Peke, pemaju gandrung orang Geladak, orang Banji, Geladak Robo Jambi. Habis itu Pak Jayus sama Pak siapa itu dulu almarhum juga Pak siapa lupa ya Pak ya. Kemudian kedua berkembang Pak Awi, Badut, Angklung, Caruk, ada Alas Malang, sekarang ada di Alas Malang itu. Dulu itu tidak ada gurunya nari Pak, hanya melihat di pertunjukan itu. Ini singkat sejarah Pak ya. Sehingga belajarnya itu dengan otodidak Pak, nggak pakai kaset. Kasetnya itu jarang tahun 77. Pakai kaset ucapan aja Pak. Kalau gendingnya kalau maju itu namanya gending wajib erang-erang, terus embat-embat, terus erang kalong, kurit mangir, dan keok-keok dan sebagainya Pak. Kemudian saya ini sampai saya pekerjaannya dulu belum sekolah Pak ya, pekerjaan ya semerawut sudah Pak. Akhirnya lama-lama saya tertarik dengan gandrung itu. Akhirnya saya melihat ada gandrung, tontonan itu saya melihat. Kemudian saya belajar sendiri Pak. Jadi otodidak Pak. Kalau bisa maju gandrung wajib erang-erang dan bat-bat atau berani Pak. Masuk ke kalangan orang punya gawe itu. Lama-lama saya ini kok pemikirannya ada pemikiran sekolah Pak. Nah, dengan senang gandrung itu saya sekolah langsung masuk SD, SMP, SMA. Kebetulan SMA adik kelasnya Pak Koko itu. Begitu tahun 86 saya jodoh sama istri saya, nempat di Cungking. Ya namanya orang sebatang kara Pak, ikut istri ya Pak ya. Lama-lama saya ini jadi tata usaha di SMA Negeri 2, namanya SMPP dulu ya Pak Wowo ya, tempat sekolahnya Pak Wowo. Kemudian saya ini kok bagaimana pengembangan gandrung ini, sehingga saya melatih gandrung Pak. Saya ini walaupun laki asli Pak ya, jadi kalau nari gandrung ya seperti perempuan Pak. Jadi alhamdulillah Tuhan memberikan keanugerahan gitu Pak. Padahal musiknya itu Pak tidak ada sulit Pak. Ada tahun 77 itu Pak Mitro itu membuat suatu kaset kecil itu gandrung jejer Pak Sumitro Haji. Jadi saya belajar pakai gending ucapan aja Pak. Jadi gendingnya gandrung itu terutama dari apa itu pembawa piulnya itu ya gendingnya rarorare itu Pak. Oh ni nano nano nani nani tak bum ya penegangnya gitu. Jadi lama-lama saya itu tertarik Pak, sehingga saya itu menjadi pelatih berani Pak, melatih berani. Kemudian bagaimana supaya gandrung ini tertarik, saya cari orang cantik Pak. Di SMPP namanya Mbak Pira, itu adiknya Pak Menteri itu ya, orang Banyuwangi cantik dulu. Mas Andi juga sekolah di SMA. Mbak Pira tolong sampai orang cantik bisa nari gandrung, saya latih gandrung. Begitu nari itu
cantiknya luar biasa Pak. Sampai namanya sekarang jodoh sama anaknya Mbak Bupati Pak Andi itu, kakak kelas saya itu. Sampai sekarang alhamdulillah Pak, ke Jakarta mungkin sekarang beliau itu selalu ingat dengan saya. Kalau Bu Endang, Pak. Kalau Bu Endang kan penari daerah Padang Bulan, tari pacuan gitu. Terus ya. Jadi lama-lama Pak, tantangannya ini yang berat Pak. Kehidupan saya itu luar biasa Pak. Nyokuan gajinya 15.000 Pak. Mau kerja apa saya ini? Mau cari pakaian kemana? Akhirnya saya bilang sama istri saya yang saya cintai sampai sekarang Pak. Ya, namanya kebetulan Bagus Rapiati Pak. Kalau saya namanya Pak Jaini Pak ya. Jadi namanya orang Using Pak Jaini, Pak Bang, Pak Sugiono gitu. Ya, jadi gitu Pak. Kemudian alhamdulillah Pak, istri saya mau membuat pakaian gandrung itu. Akhirnya saya membuat konsep gambar gini Dek, nanti sampai yang ngerekod nanti. Pertama kali saya itu ya kerja Pak, dondomi Pak, itu sampai sakit Pak, yo berat toh Pak, yo kepingin punya itu satu setel aja 1 minggu tidak berat, tidak cukup Pak. Kasetnya, anunya itu, montenya itu Pak, monte masih harganya masih murah gitu. Kemudian Pak, begitu saya punya, terus akhirnya punya pemikiran, tidak ada di pasar, kita membuat pengembangan tari gandrung. Saya ngelatih SMA 1 Banyuwangi, ngelatih SMA Kota Banyuwangi, ngelatih ke Purworejo, ngelatih ke mana-mana Pak, naik sepeda jelek itu Pak. Kalau belum bisa beli sepeda motor, naik lin Pak. Muridnya nunggu Pak Jenny lama karena linnya itu masih 100 rupiah mungkin itu. Kemudian Pak baru berkembang, delalah itu Pak, ini keajaiban. Kok saya didatangi Pak Wowo tanpa ada telepon Pak? Ya Allah ya Tuhan, memang ini saya ditemukan sama Pak Wowo, kakak kelas saya. Beli pakaian gandrung, kalau nggak salah tahun 89 ya Pak ya. Ya ingat saya. Saya ini ketemu, sebelumnya saya mimpi. Saya itu kayak terbang gitu Pak. Iya Pak, sungguh Pak, ini terbang. Kesabaran saya. Saya makan sehari yang makan nggak ada Pak. Gajinya minus, ngasih nyukuan. Akhirnya ketemu Pak Wowo itu kok beli gandrung 3 setel. Harganya 50-an, tanpa ditawar Pak. Alhamdulillah saya bisa beli beras Pak. Beneran aja. Istri saya tertarik Pak. Alhamdulillah Mas, iku kakak kelasku Dek, iku eling ning aku padahal kalau telepon Dek ya mesti Allah kabeh yang ngasih anugerah itu. Kemudian lama-lama berkembang, akhirnya saya memutuskan tolong nanti cari pengrajin Dek, maksud sampean terus ini tidak kuat. Saya memperdayakan ibu-ibu rumah tangga 5 orang sampai sekarang Pak membuat pakaian gandrung. Ya sifatnya tidak bisnis Pak. Yang penting ibu-ibu itu punya kreativitas kerja dan apa sih maknanya gandrung senang, mudah-mudahan diberi anugerah senang. Insya Allah sampai sekarang ini Pak ikut Pak sama istri saya, desainnya istri saya, yang montenya itu yang macet itu anak buah 5 orang. Ya terus habis itu sudah terkenal yuk, Pak Ai datang dibawa ke Perancis, bawa ke Australia Pak, bawa ke Jerman, kemarin orang Bali beli. Katanya ada di mana itu Australia, orang apel Pak Wowo jangan keliru, belinya di Chongqing, dibawa ke Australia. Yaitu Pak, dalam perjalanan gandrung ini memang kehidupan gandrung itu senang Pak, tidak mencari kekayaan Pak, karena nama alhamdulillah 10 tahun saya tidak diangkat-angkat jadi pegawai. Yang namanya kepala radar itu Pak Samsudin, itu murid yang sangat luar biasa Pak, bukan rajin membaca di perpustakaan aja Pak. Jadi saya masih menjadi TU, mereka itu masuk rajin, tidak tahu sekarang pimpinan radar Kabupaten Banyuwangi Pak, itu karena rajin di perpustakaan baca terus Pak Samsudin itu. Lama-lama saya itu kok saya itu masih
tidak berkembang ya. Tahu-tahu saya ini menari Pak, kebetulan saya ini menari Pak. Ada orang yang punya kasihan dengan saya, akhirnya saya ngomong Pak minta bantuan, mungkin ada tes dari pemerintah daerah. Kebetulan Pak, lawannya itu Bang 4.000 ya, bersama pengangkatan bersama beliau Pak Sekda sekarang ini seangkatan dengan saya. Alhamdulillah Pak Sekda itu sejajar dengan saya waktu itu. Saya golongan 2, Pak Sekda golongan 3. Alhamdulillah sekarang jadi Pak Sekda itu seangkatan dengan saya Pak. Perjalanan saya itu. Habis itu saya berkembang di Pemda. Lama-lama saya di pemerintahan Pak Samsul Hadi mengembangkan gandrung itu Pak. Belum ada gandrung Sewu itu Pak. Jadi mengembang terus, lama-lama ya Pak Putih kepala dinas saya itu mendukung juga itu. Sampai sekarang ini Pak. Kebetulan hari ini kok dipanggil Pak Bowo. Ini kan anugerah Pak. Ketemu panjenengan semua. Saya bisa melenceng ke luar negeri karena bisa menari gandrung Pak. Pernah ke Pyongyang, pernah ke Beijing, pernah ke Malaysia. Jadi alhamdulillah. Sehingga saya itu gandrungnya lagunya gimana supaya masih legendaris. Saya membuat lagu gandrungnya itu judulnya Mergorika karena kamu gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang melestari dengan gandrung-gandrung itu Pak gitu. Mudah-mudahan Pak ya, ini sebuah anugerah. Manusia tidak bisa menghitung, tapi Tuhan yang bisa memberikan anugerah karena kita berbuat baik, ketemu Bapak dan semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu yang bagus Pak Wowo membuat satu kolok gandrung terbesar Banyuwangi ini merupakan aset untuk Banyuwangi, tidak lupa dengan legendaris gandrung Pak. Jadi kita sudah panjang lebar ya Pak Wowo. Artinya sekarang kalau harganya sekarang 2 juta Pak, 1 setel. Oh pengkalin ya, sampai pengkata pun. Alhamdulillah Pak. Setelah menari pakaian saya itu kelihatannya cantik-cantik Pak. Katanya Pak Ilham ada ritualnya gajah itu. Saking memang anugerah. Mungkin Tuhan memberikan suatu anugerah. Ya mudah-mudahan Pak dengan adanya kerjasama berkembang Banyuwangi di era sekarang ini, saya alhamdulillah Pak ada gandrung Sewu juga membawa ekonomi dengan pengrajin gandrung Banyuwangi. Itu Pak, saya kira tidak panjang lebar. Saya belum mengenalkan nama saya, tak kenal kayak Pak C ini Pak ya panggilannya. Istrinya sama Pak istrinya. Apa? Istrinya namanya siapa? Istrinya Rakyati. Ya, apa kamu yuk kenal dong senior saya tuh Pak. Ya dia menjabat pimpinan saya Pak. Tapi saya ini bisanya seni Pak. Alhamdulillah pemerintah menghargai saya menjadi PNS kurang 1 tahun 4 bulan ini. Insya Allah saya purna. Tapi tetap saya semangat bersama teman-teman seniman gitu Pak. Saya kira hanya itu, sepanjang lebar. Mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung. Saya mohon maaf Pak sebagai manusia biasa. Omprok ya? Omprok jangan buka Jelas no komprok kok lebih. Omprok itu dulu kan tinggalan Pak. Artinya omprok belum sampai. Omprok itu mangkota Pak. Hanya mangkota untuk pakai gandrung. Di situ ada jamangnya itu kepala Gadut Kaca ya Pak Ekanuyo. Bukan Indrajit, kepala Gadut Kaca. Gadut Kaca itu kan satria yang luar biasa Pak. Jadi mudah-mudahan semangat sepanjang masa Banyuwangi melestari budaya. Makanya kita kalau berbuat baik pasti akan baik. Makanya kita ucapkan salam budaya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Kalau nggak ini di atas saja. Nanti gandrung semua ngumpul. Alhamdulillah Mas Almuddin itu kok ketemu-temunya sekarang. Ya saya ini kan tidak tahu Pak rahasia ilahi itu tidak. Jadi Pak Almuddin ini iya. Rahasianya rajin. Iya, jadi luar biasa Pak Almuddin itu. Katanya nakal Pak enggak? Enggak, orangnya rajin pokoknya setiap hari. Pagi sudah membaca, kalau luang tidak ada pelajaran sudah di perpustakaan. Itu senangnya membaca buku apa itu Pak?
Buku-buku yang pendidikan itu. Carter jadi ya. Kalau dulu pendidikan itu buku ndak beli, hanya dipinjami gitu. Oh, nggak Saya pernah beli bukan berarti, Pak? perpustakaan. Nggak pernah beli Pak seperti itu. Nggak tahu yang dikasih pokoknya dari perpustakaan yang dikasih. Nanti mengembalikan kalau sudah ngambil ijazah. Oh, jadi baru. banyak di rumahnya Pak ya bukunya. Udah. Mau yang ketiku Alhamdulillah. Mau yang ketiku ngomongnya. Jadi betul-betul rahasia ilahi hari ini ketemu Pak Samsudin, ketemu Pak Wowo ini anugerah sekali. Masalahnya umpama saya tidak berjuang pakaian gandrung, mungkin saya nggak jadi pegawai, jadi supir. Jadi korban perasaan yang memang menderita Pak dulu itu. Belum ada yang kenal, siapa mau suka, apalagi nari. Kita sama istri saya selamanya sampai sekarang ini. Ya kisahnya pertemunya itu Pak. Bertemunya hanya bertemu saja. Ada 10 Pak. Buku perpustakaan yang kembalikan berapa? Ada 20. Oh enggak, semuanya dikembalikan. Ya, luar biasa kan. Yang mau. Saya itu repot, saya itu dipanggil Pak dulu. Tahu-tahu sekarang saya dari bawahnya, bawah aja. Saya ketemu Pak Samsudin, aku manggil sopo teng jenengan, pengen sampean ku nyanggel Dik. Saya kalau manggil Bapak mah wis. Ketemunya di kereta api ya Pak. Wah, Ya bisa, waktu Pak. itu saya ke Surabaya, Pak Samsudin ke Surabaya. Itu pas bayar karcis Pak Samsudin Pak. Oh yo tertib loh. Mau yang ketiku yo. Alhamdulillah ini rahasia ilahi Pak. Kita beri panjang umur sehat, mudah bermanfaat untuk Banyuwangi. Ini sepakat nggak usah ditutup, terbuka, bahkan akan kami dokumentasikan dengan digital kamera yang mencatat mulai dari belum direlik sampai jadi, akan kami dokumentasikan jadi suatu dokumentasi sampai jadinya patung. Itu masukan-masukan dari teman-teman semuanya. Namun dengan mumpung Kang Samsudin ini sak durunge bicara ke situ, saya ingin masukan dari Kang Samsudin langsung. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Kang Giono yang sudah dipercaya untuk membuat karya besar, saya kira ini omprok atau kuluk gandrung terbesar di dunia ini. Iya kan? Ini di Amerika, di Cina nggak ada kan omprok itu. Adanya di Banyuwangi kan. Berarti kan sak jagat ini. Berarti karena itu kami berharap kepada Kang Giono dan tim agar proyek ini dilaksanakan dengan sangat serius. Kalau kita gesa di grup itu, kebetulan Manja ini kan buru-buru yang gabung, jadi nggak roh ceritanya ya, mau ya? Seremnya nggak tahu. Jadi ini Kang Jaya ini Kang Giono sadurunge nggarap iku ambi begawan Utianu Sulung. Di dalam kamar nang jero, kamare peteng gitu. Ya, selama 3 hari 3 malam. Tapi wangsitnya saya, Pak. Nah, yang penting adalah selain dikerjakan dengan serius, saya kira yang paling utama adalah detail. Karena detail ini kalau dilakukan dengan baik, maka dari manapun aura dari ulu itu akan kelihatan. Beda kalau dengan asal-asalan. Yang kedua, saya kira karena ini omprok ini adalah sesuatu yang dalam dalam dunia gandrung, sesuatu yang sangat diistimewakan. Omprok ini kan mahkotanya gandrung ya, Kang Jenny ya. Jadi harus benar-benar ya ada olah hatinya, olah rasanya itu harus benar-benar dilakukan oleh Kang Giono. Iya, biar roh. Makanya saya usul di Gesa itu harus komunikasi dengan Begawan, dengan Manja ini, karena Manja ini kan soal gandrung dia kan sudah menjiwai. Sementara Begawan Cipto ini dulunya adalah pelaku. Jadi yang setiap malam mendampingi gandrung. Ya, ngoten nggih. Jadi setiap hari sampai ketinggalan rombongan apa pernah gitu.
tadi sudah banyak usul dan disebutkan tadi penyewaan selendang macam-macam. Nah, di bawah itu ada baiknya juga, misalnya ada penyewaan ya, penyewaan perangkat gandrung. Jadi baik itu yang gandrungnya maupun yang pacu, sehingga orang ke sana bisa nanti pakai baju itu difoto untuk kenang-kenangan. Nah, sewanya berapa ini kan Manja ini yang tahu itu. Kalau perlu Manja ini yang menyediakan. Maksud saya kalau cocok boleh dibeli gitu. Ya kan? Bisa dibeli kalau cocok. Misalnya, wah saya nggak nyewa, saya beli aja ini cocok gitu. Nah, begitu. Nah, itu kan Kang Wowo sudah tahu lah pasti di beberapa negara kan seperti itu. Misalnya di Volendam di Belanda itu di kampung nelayan ada penyewaan baju khas Belanda di situ, bisa foto di situ, bisa membuat video di situ. Semakin lama makainya semakin mahal bayarnya karena per menit itu, dan boleh juga dibeli dibawa pulang. Nah, kalau di sini ada itu bagus sekali, pas foto pakai baju kostum gandrung, yang lagi pakai baju pacu, foto di bawah omprok itu kan luar biasa. Hanya ada di Kemarang kan gitu. Iya kan? Kalau pengen ya suruh ke sini gitu. Kalau pengen dapat foto yang sama gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini Kang Wowo, kami pesen karena gandrung ini menurut sejarahnya tidak terlepas dari Dewi Sri, maka lingkungan sekitar sini harus diupayakan jangan banyak ada perubahan. Jadi biar gandrung omproknya itu membawa berkah di lingkungan sekitar sini. Misalnya sawah ini sudah lanskapnya sudah bagus gitu. Nah, kalau mau nambahin mungkin agak ke pinggir sehingga aura omproknya itu tetap bisa dilihat dari mana-mana. Nah, yang sudah ada ini ya biarkan aja gitu. Nah, kemudian yang paling akhir Kang Giono saya kira mungkin sama Kang Wowo dikasih deadline harus selesai kapan gitu. Tapi Kang Giono jangan sampai terpaku kepada deadline itu, karena ini kan karya seni. Karya seni itu kan ya kita tahu lah, kita ini seniman semua, kalau nggak sedang senewen kan nggak bisa berkarya. Kadang ngotot gitu, kalau nggak lagi moodnya kan ya tetap nggak bisa menghasilkan apa-apa. Bisa 2 tahun nggak bisa melukis. Jadi Kang Wowo misalnya itu molor-molor sedikit ya jangan ditegur Kang Giono, berarti moodnya sedang nggak dapat. Karena kalau dipaksa pasti hasilnya jelek. Itu. Kalau maksanya 1 slop sampurna itu apa? Nah, kalau Romil lah, itu. yang gitu-gitu nggak tahu saya. Di Banten nih, kalau di Bali istilahnya di Banten. Di Banten ya, betul. Di Banten menyanyi itu tadi. Di Banten nih. Makanya Kang Wowo harus tahu kira-kira yang bisa membuat Kang Giono ini selalu ada gairah untuk mengerjakan itu apa, itu harus tahu. Nah, itu saya setuju. Tempong men semangat. Tempong men semangat. Nah, yang paling akhir saya kira ini terkait dengan Kang Giono. Jadi omprok itu mahkotanya wanita, seorang penari, seorang penyampai pesan-pesan. Mudah-mudahan dengan menggarap ini, begitu selesai ya, kita bisa menjadi saksi bersama Kang Giono dengan pasangannya di omprok itu. Kayaknya itu, Pak. 90% kayaknya orang Itu akan jadi kenang-kenangan yang luar biasa itu, ya kan? Jadi disahkan di bawah karya monumentalnya. Itu akan dikenang anak putu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin niat baik niki diparingono selamat lan paringono melestari budaya. Amin. Mugi-mugi sedaya keran ikhlas dugi teng mriki kangge mujudaken budaya Banyuwangi nggih. Nggih. Senajan kula niku mboten pokoke ndonga kerosan ngalah mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.
Ya Allah Gusti kang Maha Agung kang Maha Suci, mugi-mugi niat saya niki diparingno berkah saking rasaning Allah. Ya Allah Gusti kang Maha Agung kang Maha Suci, sembahan kula Kanjeng Nabi Muhammad panutan kula, mugi-mugi niat saya niki diparingno melestari budaya Banyuwangi. Panjenengan menciptakan Doa Banyuwangi ini luar biasa. itu yang tumpeng serakat, simbol ucapan syukure wong osing Banyuwangi. Amin. Ono segone monggo terus no diawet, ono sayurane sehat, dagingi ikan laut pelasan, hengono kolesterol, pitike PT kampung hengono kolesterol, sambeli pedes, asli toko tanah Banyuwangi kabeh kae. Wis, ayo selamat menikmati. Iya. Nah, ini, itu soalnya.